Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masih membahas seputar jamur. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ciri-ciri umum jamur. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah klasifikasi jamur. Yang pertama berdasarkan jumlah selnya, yang kedua berdasarkan jenis sporanya. Berdasarkan jumlah selnya, jamur dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada khamir atau yes atau biasa dikenal istilahnya dengan ragi. Kemudian yang kedua ada kapang, yang ketiga ada cendawan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Bahas terlebih dahulu yaitu khamir atau yes atau ragi. Nah, khamir ini merupakan organisme eukariota dan bersifat uniseluler. Artinya selnya masih bersel satu ya. Tergolong ke organisme heterotrop, jelas karena tidak memiliki klorofil. Kemudian masuk ke divisio Ascomycota. Nah, khamir ini biasanya digunakan untuk fermentasi makanan. Dalam prosesnya, khamir akan menghasilkan alkohol dan karbon dioksida dengan cara memecah gula. Untuk jamur dari jenis khamir, karena bersel satu, maka untuk melihat strukturnya, baik dia struktur dalam maupun luarnya, ini menggunakan mikroskop. Khamir dalam kehidupan sehari-hari misalnya dalam membuat makanan dan minuman hasil dari fermentasi. Contohnya adalah membuat tape, kemudian membuat roti, membuat untuk minuman fermentasi misalnya anggur, wine, tua, sake, dan sebagainya. Jenis jamur yang berikutnya adalah kapang. Kapang merupakan jenis jamur dan ini sifatnya multiseluler, artinya tanpa mikroskop kita sudah bisa melihat struktur luarnya ya, walaupun untuk melihat struktur dalamnya kita harus tetap menggunakan mikroskop. Nah, untuk kapang ini bersifat aktif karena merupakan organisme saprofit dan mampu memecah bahan-bahan organik kompleks menjadi bahan yang lebih sederhana. Contoh dari jenis kapang ini misalnya roti yang berjamur. Jadi jamur yang ada pada roti itu nampak kelihatan jelas ya oleh mata kita. Ini nampak di sini berwarna abu-abu tua ya, atau abu-abu kehitaman. Nah, ini sifatnya multiseluler karena kita sudah bisa lihat, tapi untuk melihat hifanya, sporanya, kita tetap harus melihat di bawah mikroskop. Contoh yang lain ini misalnya ada tomat yang berjamur. Ini juga dari jenis kapang. Contoh lainnya misalnya tempe, kemudian oncom, kemudian kalau nasi atau sisa makanan misalnya tongkol jagung, itu juga nanti akan ditumbuhi jamur dari jenis kapang. Di bawah mikroskop dapat dilihat bahwa kapang terdiri dari benang yang disebut hipa. Dan nanti hipa-hipa ini akan berkumpul dan ini dikenal juga istilahnya dengan miselium. Bisa dilihat di sini ya. Nih, ini dilihat di bawah mikroskop, kelihatan di sini hifanya, kemudian ini yang hitam-hitam ini adalah sporanya. Kapang termasuk juga ke dalam divisi Zygomicota. Jenis jamur berikutnya adalah cendawan. Cendawan biasa disebut juga dengan mushroom. Dari ukuran, untuk cendawan ini sudah terlihat sangat jelas karena dia bersifat multiseluler ya dan ukurannya besar. Nah, jadi kita nggak perlu lihat si jamur ini dari mikroskop. Dengan mata biasa saja sudah terlihat jelas jamur ini dia ukurannya sangat besar. Nah, untuk jamur dari jenis cendawan ini dapat berkembang biak juga dengan spora. Contoh jamurnya misalnya jamur kancing, jamur tiram. Nah, berdasarkan cara reproduksi dan struktur tubuhnya, jamur diklasifikasikan menjadi 4 subdivisi. Yang pertama ada Zygomicota, Ascomycota, kemudian Basidiomycota, dan Deuteromycota. Yang pertama kita bahas di Zygomicota. Ciri-ciri umum Zygomicota yang pertama, hidupnya ada yang saprofit dan ada juga yang parasit. Saprofit artinya
Jamur mengambil bahan makanan dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Sementara untuk jamur parasit, jamur ini mengambil bahan makanan langsung dari inangnya dan menyebabkan inangnya dirugikan. Selanjutnya, untuk zigomikota ini cirinya yang kedua adalah multiseluler. Artinya, jamur ini sudah dapat kita lihat tanpa bantuan mikroskop. Walaupun hanya struktur luarnya saja atau secara fenotipnya saja bisa kita lihat, tetapi untuk struktur dalamnya kita tetap harus melihatnya dengan bantuan mikroskop. Misalnya untuk melihat hifanya, sporanya, dan struktur tubuh yang lainnya. Yang ketiga, untuk hifanya, hifa pada zigomikota ini tidak bersekat ya. Selanjutnya, membentuk zigospora. Zigospora ini adalah spora seksual khusus ya pada jamur zigomikota. Lalu dinding selnya tersusun atau mengandung zat kitin. Kitin merupakan polimer karbohidrat yang juga terdapat pada eksoskeleton serangga atau tulang bagian luar dari serangga, laba-laba, dan arthropoda lainnya. Nah, fungsi dari kitin ini adalah memberi bentuk dan menyokong tubuh sel-sel jamur. Selanjutnya di sini untuk reproduksinya, reproduksi aseksual pada jamur ini dengan cara fragmentasi dan membentuk spora. Sementara reproduksi seksualnya ini dengan cara konjugasi. Nah, contoh jamur dari divisio zigomikota misalnya jamur tempe, kemudian ada jamur roti. Nanti ada lagi jamur yang ada di tongkol jagung, kemudian jamur yang menginfeksi misalnya tomat, kentang, dan lain sebagainya. Jadi untuk zigomikota ini anggotanya adalah contoh-contoh dari kapang ya. Ini misalnya contoh kapang atau contoh anggota zigomikota yang dilihat di bawah mikroskop. Ini misalnya yang pertama ini dari Rhizopus oligosporosus. Kemudian ini ada contoh dari Mucormucedo. Nah, ini contoh-contoh lainnya, misalnya ini jamur yang ada pada roti yang sudah kadaluarsa, kemudian ini jamur yang menyerang tomat. Selanjutnya kita masuk di Ascomycota atau Ascomycotina. Untuk Ascomycotina ini ciri yang pertama, hidupnya lebih banyak yang parasit. Bisa juga dia hidup sapropit ataupun dapat bersimbiosis dengan ganggang, nanti akan membentuk lichen atau lumut kerak. Nah, untuk Ascomycota atau Ascomycotina, ini sebagian anggotanya ada yang masih uniseluler dan sebagian anggotanya lagi sudah multiseluler. Untuk anggota yang masih uniseluler, ini contoh anggotanya tadi dari jenis Khamir, Ies, atau Ragi. Nah, Ascomycotina ini hifanya bersekat, kemudian bercabang-cabang dan memiliki inti yang banyak. Dinding selnya juga mengandung zat kitin sama seperti dinding sel pada Zygomycotina. Untuk reproduksi aseksualnya membentuk kuncup, fragmentasi, dan membentuk konidia. Sementara reproduksi seksualnya dia akan membentuk spora ascus. Nah, contoh anggota dari Ascomycota atau Ascomycotina misalnya di sini ada Saccharomyces cerevisiae. Ini dari jenis Khamir tadi ya, yang digunakan dalam proses fermentasi. Misalnya di sini untuk pembuatan bir, roti, alkohol dengan cara mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Nah, contoh yang kedua adalah Neurospora cytopila. Ini biasa digunakan untuk membuat oncom. Ada Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum digunakan untuk membuat antibiotik dan penisilin. Selanjutnya ada Penicillium camemberti dan Penicillium roqueforti digunakan untuk pengharum keju. Ada juga Aspergillus oryzae digunakan untuk membuat sake dan kecap. Ada Aspergillus wenti digunakan untuk membuat kecap. Ada Aspergillus flavus. Nah, ini biasanya racun dan hidup pada biji-bijian ya. Lalu ada Claviceps purpurea. Ini parasit pada bakal buah Gramineae. Gramineae itu dari jenis rumput-rumputan. Padi juga termasuk di dalamnya ya. Ciri utama Ascomycota adalah membentuk spora seksual yang disebut dengan ascospora ya.
Ini spora seksualnya. Nah, untuk Ascospora ini biasanya terbentuk di dalam askus. Askus ini dia terbentuk di dalam askus. Nah, askus ini merupakan tubuh buah khusus yang bentuknya menyerupai mangkuk atau botol. Untuk reproduksi aseksualnya, Ascomycota akan membentuk conidiaspora atau yang sering disebut juga dengan conidia. Nah, untuk conidia dia terbentuk pada ujung hifa khusus yang tumbuh tegak. Nah, ini disebut dengan conidiofor. Kita lihat ya contoh dari Ascomycotina. Yang pertama, saya lihat di sini ada Aspergillus oryzae, kemudian ada Aspergillus wenti, Aspergillus flaccus. Kita lihat contoh yang lain. Nah, di sini ada Penicillium chrysogenum, Penicillium camemberti, Penicillium roqueforti, kemudian ada Saccharomyces cerevisiae dan Neurospora cytopila. Divisio selanjutnya adalah dari jenis atau dari divisio Basidiomycotina atau Basidiomycota. Untuk Basidiomycotina ini jamurnya bersifat makroskopis, artinya ini sudah multiseluler ya, bisa kita lihat struktur luar maupun struktur dalamnya tanpa menggunakan mikroskop. Bentuk tubuh buahnya kebanyakan seperti payung, hipanya bersekat melintang dengan 1 atau 2 inti, kemudian ada juga atau sebagian besar dia dapat dimakan, tetapi sebagian kecil lainnya ini bersifat racun. Jadi harus hati-hati ya ketika ingin mengkonsumsi jamur jenis Basidiomycotina. Untuk reproduksi aseksualnya ini biasanya dengan membentuk fragmentasi dan membentuk conidia. Sementara reproduksi seksualnya ini akan membentuk spora yang disebut dengan spora basidium atau basidiospora. Nah, contoh dari Basidiomycotina yang pertama ada jamur merang, jamur kuping, kemudian ada jamur parasit pada pohon teh, ada jamur beracun, contohnya di sini Amanita muscaria, kemudian ada jamur api dan ini parasit pada jagung, jamur karat, parasit pada gandum. Untuk Basidiomycota ini diambil dari sekelompok sel reproduktif yang disebut basidia atau basidium. Nah, basidia ini atau basidium ini fungsinya untuk menghasilkan spora. Spora yang dihasilkannya ini nanti disebut dengan basidiospora. Nah, basidia ini letaknya di bawah bilah-bilah tudung dalam bentuk lamela-lamela atau berada pada sebentuk pipa yang terletak di bagian dalam tubuh buahnya. Nah, Basidiomycota merupakan kelompok jamur yang perkembangannya paling tinggi di antara kelompok jamur lainnya. Nah, ciri lainnya adalah mampu membentuk tubuh buah yang makroskopis sehingga sangat mudah dilihat. Jamur dari jenis Basidiomycota ini dapat dijumpai pada tanah, pohon yang lapuk, atau jerami di musim hujan. Lihat contoh dari Basidiomycotina ya. Yang pertama ada di sini jamur Volvariella volvacea, kemudian Amanita muscaria dan Puccinia graminis. Kita lihat contoh yang lain ada Ustilagomaedes, Lactanicus piperatus, Auricularia polytricha atau jamur kuping, ada Lactanicus deliciosus. Selanjutnya kita bahas Deuteromycotina atau Deuteromycota. Nah, untuk Deuteromycotina ini disebut juga dengan jamur imperfecti atau jamur yang tidak sempurna. Kenapa dikatakan tidak sempurna? Ternyata jamur ini belum diketahui dengan pasti cara perkembangbiakan secara generatifnya. Atau jamur ini tidak memiliki alat reproduksi secara seksual. Sehingga jamur ini hanya dapat bereproduksi secara aseksual dengan membentuk conidia seperti halnya pada jamur Ascomycota. Nah, contoh jamur dari jenis Deuteromycotina, ini contohnya ada jamur oncom sebelum diketahui pembiakan generatifnya. Nah, setelah diketahui perkembangbiakannya, jamur oncom ini sekarang dimasukkan ke dalam divisi Ascomycotina dengan mengganti namanya yaitu Neurospora cytopila. Nah, contoh
selanjutnya dari divisi Deuteromycotina adalah Epidermophyton. Jamur ini menyebabkan penyakit kaki atlet. Contoh lainnya adalah Microsporum sp dan Trichophyton sp. Ini dapat menyebabkan penyakit kurap pada kulit manusia. Untuk Microsporum ini menyebabkan penyakit rambut dan kuku ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.